Selamat siang anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kepariwisataan. Ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Wijileksono yang akan mengajar pelajaran kepariwisataan. Saya mengajar pelajaran produktif di program keahlian UPW, baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tetapi di kelas kalian, kelas 10, saya hanya akan mengajar pelajaran kepariwisataan. Baiklah anak sekalian, pelajaran kepariwisataan ini merupakan pelajaran dasar bagi siswa program keahlian UPW yang diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang industri pariwisata yang akan mendukung pencapaian kompetensi utama di program keahlian UPW seperti perencanaan perjalanan, tiketing, penyelenggaraan MICE maupun pemanduan wisata. Karena pelajaran kepariwisataan ini hanya dipelajari di kelas 10 saja, maka perhatikan baik-baik pelajaran ini, jangan malu untuk bertanya dan selalu terlibat aktif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pariwisata, kita samakan dulu persepsi kita, mindset kita sebagai insan pariwisata. Pemerintah pernah melakukan kampanye pariwisata mulai tahun 90-an yang intinya mengajak kepada masyarakat agar memiliki kesadaran tentang pariwisata. Nah, kampanye itu disebut dengan Sabta Pesona. Sabta artinya 7, pesona adalah daya tarik. Jadi ada 7 pesona, ada 7 daya tarik yang menjadi dasar untuk mendatangkan tamu ke Indonesia atau ke daerah tujuan wisata. Apa saja 7 pesona itu? Kita bisa singkat dengan singkatan ATBSIRK. Sekali lagi, ATBSIRK. Tolong perhatikan slide berikut ini. Ini adalah 7 pesona atau Sabta Pesona dengan logonya yaitu matahari tersenyum. Yang pertama adalah keamanan. Jadi keamanan ini menjadi kunci penyelenggaraan wisata. Tanpa ada jaminan keamanan, maka tidak ada perjalanan wisata seperti yang sedang terjadi saat ini. Ketika terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, maka seolah-olah pariwisata menjadi berhenti. Yang kedua adalah ketertiban. Kemudian keindahan, kesejukan, kebersihan, keramahan, dan kenangan. Nah, untuk memudahkan mengingat 7 pesona tadi, kita singkat sekali lagi menjadi ATBSIRK. Baik. Nah, untuk membiasakan kita sebagai insan pariwisata, maka kita mulai dari diri kita sekarang. Dari saat ini, dari kebiasaan kita di kelas. Selalu jaga kebersihan kelas, kenyamanan, dan jangan lupa untuk selalu ramah kepada siapa saja. Mudah tersenyum, selalu menyapa, dan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Setuju semuanya ya? Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita mulai materi pelajaran kepariwisataan. Bagi kita yang tinggal di Bali, sebenarnya pariwisata bukan hal yang asing karena pariwisata sudah menjadi bagian hidup bagi orang Bali. Ibaratnya Bali tidak bisa dipisahkan dari pariwisata, dan bicara pariwisata tidak mungkin bisa dilepaskan dari Bali. Tetapi sebagai insan pariwisata yang terpelajar, ada baiknya kita mengenal secara benar apa itu pariwisata. Dan untuk memahami istilah-istilah pariwisata ini, mari kita buka undang-undang pariwisata yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
yang mengatur tentang kepariwisataan. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan beberapa istilah pariwisata. Dimulai dari apa itu wisata? Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Nah, dari pengertian ini ada beberapa poin yang harus kita pahami karena ini sangat penting. Poin-poin inilah yang akan membedakan sebuah perjalanan itu disebut dengan wisata atau bukan perjalanan wisata, yaitu tujuan atau motivasi perjalanan, daerah yang dituju, dan waktu untuk melakukan perjalanan wisata. Baik, ini menjadi tugas kalian untuk menyimpulkan apa perbedaan antara perjalanan wisata dan perjalanan bukan wisata. Dalam pasal-pasal berikutnya, di situ dengan jelas didefinisikan siapa itu wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan yang lainnya. Nah, sebagai tambahan, wisatawan yang kita kenal dalam bahasa Inggris turis hanyalah berlaku untuk orang asing saja, sehingga ketika melakukan perjalanan melintasi batas negara baru bisa disebut sebagai pariwisata. Nah, anak sekalian, saya pikir ini dulu pengantar pelajaran kepariwisataan kita, dan kita bertemu lagi dalam pembelajaran video berikutnya. Kita lanjutkan diskusi kita dalam forum Google Classroom. Sampai jumpa dalam video berikutnya.